waj'alna min ahlil Qur'an waj'alna wa auladana wa dzurriyyatina min ahlil Qur'an warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar. Amma ba'du. Ustaz Haji Dr. Mustafa selaku Ketua Yayasan. Ya. Ini beliau insya Allah hampir selesai. Ya. Amin. Dokternya ya kita doakan mudah-mudahan tahun ini bisa selesai. Amin. Segenap para asatidz, para ustadz, ustadzah, SMP IT Pesantren Baitul Quran Cendekia, dan para wali siswa, wali santri, dan juga seluruh siswa dan santri SMP IT Baitul Quran Cendekia yang berbahagia. Alhamdulillah selamat. Tadi sudah diumumkan semua naik kelas ya. Alhamdulillah tidak ada yang tinggal kelas ya. Alhamdulillah kita syukuri dalam kondisi yang serba prihatin ini kita masih diberikan hasil yang ya apapun kita bersyukur ya. Kita tetap bersyukur kepada Allah masih bisa melaksanakan kegiatan pendidikan meskipun ya dengan berbagai cara ya. Nah, insya Allah mudah-mudahan ini salah satu bentuk kesabaran kita di dalam thalabul ilmi. Ya. Nah, tentu ini masih lebih baik ya daripada kondisi kalau kita dalam kondisi perang ya. Nah, kita bisa bayangkan kalau kita di Palestina ya nggak bisa belajar sama sekali ya. Di bawah ancaman ya peperangan. Nah, ini Allah masih memberikan kesempatan kita masih bisa ketemu ustadznya di online ya. Sesekali waktu bisa ketemu ustadz di pesantren ya di sekolah ya. Nah ini kita syukuri alhamdulillah. Tentu tadi kita sudah dengar ya kita bersyukur semua alhamdulillah bisa melewati satu tahun ini dengan relatif aman alhamdulillah ya. Santri sehat-sehat, ustadz-ustadzahnya juga sehat-sehat ya. Hari ini kita semua melihat bagaimana kondisi yang sangat memprihatinkan, di mana rumah sakit penuh semua di Jogja ya. Tadi sore ada seorang teman yang tesnya positif ya dan harus ada tindakan medis, tapi semua rumah sakit penuh ya. Mau masuk ke UGD, IGD itu antri ya. Nyari kamarnya susah. Nah, maka sekali lagi saya mengajak, mari seluruh keluarga besar Baitul Quran Cendekia, mari kita jaga ya, kita jaga kesehatan kita, kita betul-betul melaksanakan ya protokol kesehatan ya, kita menghindari hal-hal yang ada peluang ya penularan ya, karena memang hari-hari ini sangat tinggi sekali ya. Nah, maka akan kita lebih baik ketika kita menjaga dan tentu juga menjaga ya, kesehatan kita ya, istirahat yang cukup, kemudian dan juga tidak lupa berdoa ya. Kita berdoa, kita memohon, mendekatkan diri kepada Allah karena sesungguhnya penyakit itu dari Allah ya, dan kesembuhan itu juga Allah yang memberikan. Nah, ini harapan kita semuanya. Semoga sekali lagi kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala penyakit, dari segala
bahaya ya yang mengancam kita, dan semoga kita diberikan kekuatan ya untuk selalu istiqomah di dalam keimanan, dalam ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tentu selalu kita tidak akan pernah berhenti untuk selalu curahkan, kita sampaikan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang selalu kita mencintai beliau, kita mengucapkan salawat kepada beliau, kita mengharap syafaat beliau di yaumil akhir nanti. Adik-adik sekalian, para santri dan juga Bapak Ibu, ayah bunda yang mendampingi, ini adalah sesuatu hal yang tidak pernah ada ini ilmunya ya, ilmu belajar online ini hal yang baru ya. Nah, jadi bagi Ustadz ini baru, karena saya kira tidak ada itu, guru-guru dulu diajari bagaimana pendidikan online itu nggak ada itu di sekolah, di UNY, di UGM itu nggak diajari. Ini betul-betul ilmu baru ya, ini pengalaman baru, dan juga bagi siswa juga ini hal yang baru, bagi guru adalah hal yang baru. Jadi ini semua serba baru, tidak kita siapkan. Alhamdulillah 1 tahun berjalan ya lebih ini, kita sudah bisa menemukan model ya, kita bisa, karena manusia itu diberikan oleh Allah kemampuan untuk beradaptasi, untuk muayyasyah dengan cepat, gitu, menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Nah maka ini juga kita tidak bisa menyerah ya dengan kondisi ya, kita menyalahkan kenapa corona nanti ya, nanti kita nuduh ini dan itu ya. Inilah faktanya sekarang di tengah-tengah kita ini sedang melanda wabah ya seluruh dunia ya. Ini fakta ya, mari kita hadapi ya. Kita mencoba untuk mencari format pendidikan yang efektif dalam kondisi yang seperti ini. Nah, maka kalau kita ini sudah aware dulu ya, kita itu sadar bahwa kita ini sekarang hidup di situasi yang tidak normal, nah maka kita akan cepat menyesuaikan diri. Ya, para ustadz, para orang tua juga menyesuaikan diri dengan cepat. Ya. Nah, maka mari saya mengajak, ya tentu harapan kita tidak akan selamanya begini ya, tetapi kita mengantisipasi kondisi terburuknya ketika kondisi kita ini agak masih cukup panjang dengan kondisi seperti ini, maka kita harus sudah punya bagaimana formula, bagaimana cara ya kita pembelajaran ini terus bisa berjalan dengan seefektif mungkin. Nah, alhamdulillah kita secara di kampung ya, yang relatif tidak begitu banyak orangnya, tidak kayak di kota ya. Nah, maka saya kira beberapa kali tatap muka sudah pernah dicoba ya, dilakukan, walaupun mungkin dengan sangat terbatas, waktu yang terbatas, jumlah yang terbatas. Nah, saya kira ini bisa menjadi model ya, menjadi model. Nah, tentu dengan mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Nah, para ustadz, para wali yang dirahmati Allah Ta'ala, seiring dengan pesantren kita yang ya insya Allah terus berbenah ya, baik dari sisi fasilitas juga terus berupaya untuk ditambah, disempurnakan ya. Bapak Ibu juga mungkin bisa mengikuti ya, ini untuk ukuran pesantren baru ini sudah jauh lebih ya. Saya itu pengalaman dulu di awal-awal itu
sangat-sangat minimalis begitu ya. Nah, ini kita SMP Baitul Quran Cendekia ini memulainya sudah tidak minimalis ya. Ya, sudah dengan berbagai fasilitas yang alhamdulillah cukup memadai. Ya, masjidnya sudah bagus ya, ruang-ruang kelasnya juga bagus ya. Dengan ya saya kira jauh lebih bagus dari umumnya sekolah-sekolah atau pesantren yang baru mengawali ya, untuk para pemula ya. Nah, maka ini jadi awal yang baik gitu ya. Nah, dan pastinya terus akan ditingkatkan, akan disempurnakan ya. Nah, saya lihat juga ada lapangan olahraganya di depan juga ya, juga baru selesai ya dicor ya, Masya Allah. Nah ini dulu ya mondok saya sekolah itu nggak pernah punya bayangan ada bisa main basket di depan ya, di depan kelas begitu ya. Nah Masya Allah ini luar biasa Ustaz Mustafa ini ya, perjuangannya ya. Saking kepinginnya bahwa pesantren pun juga tidak boleh kalah dengan sekolah-sekolah unggulan ya. Di halaman sekolahnya pun ada lapangan basketnya ya. Nah, sehingga ini akan menjadi tempat untuk belajar yang menarik ya, yang nyaman, yang menyenangkan. Nah ini mudah-mudahan nanti insya Allah di awal tahun ajaran baru ya, di bulan Juli ya, insya Allah. Nah, nanti sudah bisa menikmati fasilitas itu ya. Nah, sehingga kita akan lebih semangat lagi di dalam belajar. Ya. Dan juga adik-adik kita ya nanti angkatan kedua ya, ini angkatan pertama ya. Selamat ya, Masya Allah. Nah, ini angkatan pertama ini akan menjadi sejarah, kalian akan mengukir sejarah ya. Bahwa ya ini seperti as-sabiqunal awwalun ya. Di Badar itu ya, sahabat-sahabat yang hijrah itu mereka menjadi istimewa dan bahkan mendapatkan privilege ya dari Nabi karena apa? Karena mereka yang pertama, ya orang yang pertama kali hijrah dengan Nabi, yang pertama kali berjuang dengan Nabi. Ya. Nah ini juga demikian, angkatan ini juga demikian. Ini insya Allah memiliki keutamaan yang luar biasa. Nah, ini mereka lah yang generasi pertama, angkatan yang pertama, dan insya Allah kalian yang akan mengangkat ya, yang akan membawa harum ya nama lembaga pendidikan ya, dan insya Allah kalian akan menjadi sunnah hasanah ya, menjadi uswah hasanah, menjadi tauladan yang baik bagi angkatan-angkatan berikutnya. Ya. Nah, ini harapan kita semua. Nah, jadi adik-adik sekalian, ya terus belajarnya tambah semangat ya. Insya Allah, mudah-mudahan insya Allah kita diberikan kesempatan untuk bisa secara bertahap, secara pelan-pelan kita akan menuju kepada new normal ya, dan ya sudah disiapkan oleh Ustaz Mustafa ya, asramanya sudah disiapkan ya, fasilitasnya ya, insya Allah semuanya dipersiapkan dengan baik. Nah mudah-mudahan lah kita nanti di tahun ajaran depan ini sudah bisa kita mulai lagi dengan baik. Nah sekarang ini lembaga-lembaga pendidikan sudah menunjukkan betapa bahwa lembaga pendidikan yang berbasis agama, yang berbasis religius, ya ternyata mereka memiliki banyak keunggulan ya dibanding lembaga-lembaga pendidikan yang di situ tidak dengan berbasiskan agama ya. Nah, artinya
kompetensi yang dimiliki pun bahkan ya cenderung di atas, ya melebihi rata-rata, sehingga ini akan menjadi satu pilihan. Ya, kita ingin ya bahwa ya memang sesuatu yang baru ini kan perlu kita mengenalkan ya, kita perlu banyak mengenalkan kepada masyarakat, mungkin ya belum banyak yang kenal ya. Nah, tapi seiring dengan waktu, insya Allah Baitul Quran Cendekia ini hadir ingin untuk memberikan sebuah layanan pendidikan yang baik, yang bermutu. Ya, tidak sekedar ada, tetapi ada dan menjadi pilihan, menjadi alternatif, ya, menjadi pilihan dari di antara lembaga-lembaga pendidikan, ya khususnya lembaga pendidikan Islam, ya, yang ada di Jogja, ya. Nah, kita tahu bahwa Jogja ini adalah ya pusatnya pendidikan, ya. Orang dari mana-mana datang ke Jogja ingin sekolah, ingin kuliah, begitu. Nah, maka kalian ini ya ini sebuah perbandingan saja ya. Ya, kalau kalian itu sekolah kuliah di Jogja itu ya apa ya mungkin tidak populer ya sekolahnya atau ini. Tapi kalau namanya di Jogja itu di luar Jogja itu yang paling top ya. Saya pernah punya pengalaman ketika suatu saat ada program kegiatan dakwah di Indonesia Timur, di Papua ya, 1 minggu lah di sana. Ya. Nah, ketika tanya, Ustadz dari mana ya? Dari Jogja. Wah, mereka begitu langsung ya begitu sangat hormat ya, sangat memberikan apresiasi karena wah mereka tahunya bahwa Jogja itu adalah ya tempatnya orang sekolah, tempatnya orang kuliah. Ya, karena juga pokoknya kalau di sini di Papua ya, pokoknya orang asalkan pulang dari Jogja nggak tahu di Jogja itu ngapain dia kuliah atau dia mau dolanan nang Malioboro ya orang ngerti, pokoknya tahunya kalau di Jogja berarti pinter gitu ya. Nah, pulang dianggap orang yang ya yang punya pendidikan. Nah, maka ini satu nilai lebih ya. Dan tentu kita betul-betul juga demikian bahwa di sekolah kita, di pesantren kita ini kita memberikan bekal lembaga kita, pendidikan kita memberikan bekal pendidikan yang betul-betul menjadi kebutuhan ya seluruh aspek. Nah, secara kecerdasan EQ-nya terus dibangun ya. Kemudian kecerdasan emosionalnya juga demikian. Ya, kita ingin anak-anak didik kita ini menjadi memiliki kedewasaan. Ya, bahkan mungkin yang di atas rata-rata. Ya, aware terhadap permasalahan di sekitarnya. Ya, bisa menganalisa, bisa mengetahui apa yang sedang terjadi di lingkungan sekitarnya. Ya, sudah punya kepedulian dengan lingkungan. Ya, nah, diajarkan tentang bagaimana peduli tentang lingkungan, peduli sampah, ya, bagaimana ke depan kita ini perlu dunia kita ini supaya selalu hijau, ya. Ancaman sampah plastik dan seterusnya. Nah, itu semua sudah hendaknya disampaikan, diajarkan secara dini. Ya, apalagi tentang berbicara tentang masalah moralitas yang sekarang ini menjadi satu hal yang begitu sangat amat dibutuhkan di negeri kita ini. Betapa pentingnya untuk menanamkan nilai-nilai moralitas, ya, akhlak mulia, ya, memegang amanah, nilai kejujuran, ya,
integritas. Nah, ini akan kita ya berikan ya nilai-nilai ini betul-betul kita tanamkan ya sedini mungkin ya, agar kelak lahir anak-anak didik kita ini akan mendapatkan ya, bekal yang memadai karena zaman kita yang akan datang tentu tantangannya jauh lebih berat. Nah, maka anak sekalian, ya, kalian ini sekarang ini sudah hampir semuanya melek teknologi ya. Saya kira tidak ada yang tidak tahu tentang teknologi ya, smartphone ya, internet itu sudah merupakan satu keharusan, bahkan anak TK saja sekarang sudah dengan dunia teknologi itu sudah sangat familiar sekali ya. Begitu bangun tidur dia sudah langsung pegang terkoneksi ke internet begitu ya. Nah, inilah dunia kita. Nah, maka kita harus bisa bagaimana dunia tantangan itu bisa kita bisa menangkan. Ya, artinya jangan sampai justru kita dapat sampahnya. Ya, tetapi kita mendapatkan nilai kebaikannya. Ya, kemajuan teknologi, kemajuan zaman, bukan kita hanya dapat polutannya, ya, tetapi kita mendapatkan hal-hal yang positifnya. Ya, yang negatifnya kita hindari. Ya, kita berusaha untuk jauhi ya dampak negatifnya. Ya, walaupun pastinya ada. Ya, di setiap perkembangan ada sisi positif dan negatifnya. Nah, tapi kita coba hal-hal yang positifnya yang itu banyak sekali itu bisa kita ambil sebanyak-banyaknya. Nah, maka juga demikian bahwa apalagi sekarang kita masih pembelajaran masih banyak yang jarak jauh ya, yang mau tidak mau harus dengan teknologi ini, maka kita juga berikan ya kesempatan itu. Nah, apalagi ke depan juga demikian, di lembaga juga demikian, difasilitasi. Nanti karena program pembelajaran di tahun yang akan datang itu betul-betul kemampuan ya teknologi itu luar biasa sekali. Bagaimana anak-anak didik itu browsing di internet, ya dia materi itu bahkan sudah bisa menyajikan sendiri begitu ya, sama kayak orang kuliah di zaman sekarang ini gitu ya. Nah, jadi anak-anak usia SD SMP itu seperti anak-anak kuliah di zaman mungkin sekarang ini atau yang akan datang. Nah, ini betapa kemajuan teknologi kita. Nah, namun yang namanya nilai ya, nilai itu tidak akan pernah berubah. Ya, nilai kejujuran, nilai amanah, nilai ta'awun ya, tolong menolong kebaikan. Nah, itu tidak pernah berubah sepanjang masa. Ya. Zaman bisa berubah-ubah, tetapi nilai itu, akhlak itu tidak pernah dari dulu ya begitu. Ya, nah dia akan tetap abadi, dia akan tetap ada sepanjang masa. Nah, maka nilai ini harus tetap ada pada diri kita. Ya, nilai ya kita rendah hati, tidak sombong, menghargai, ya, kemudian apa namanya kejujuran. Nah, itu adalah selalu di kapanpun akan tetap dibutuhkan dan kapanpun orang akan mencarinya. Nah, para orang tua, alhamdulillah, bersyukurlah Allah telah menemukan atau menuntun Bapak Ibu sekalian untuk memberikan pendidikan kepada anak-anak kita di tempat yang benar, tempat yang tepat ya. Nah, insya Allah mari kita bersama-sama tentu para ustadz, pengurus yayasan ini juga berusaha untuk bagaimana terus menyempurnakan ya, karena
Ya, sesungguhnya semuanya tidak ada yang sempurna ya, semuanya terus berusaha untuk menuju ya kepada yang lebih baik. Nah, mari kita bersama-sama. Insya Allah ini juga menjadi bagian dari amal jariah ya, dari orang tua, dari wali santri sekalian. Nah, karena Bapak Ibu yang pertama mengawali, nah maka insya Allah menjadi seperti yang disabdakan Nabi, ya, man sanna fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Ya, kalau kemudian banyak orang yang kemudian pada ikut, ya, pada mengikuti ya, dan ternyata nanti mereka mendapatkan kebaikan-kebaikan, nah, insya Allah Bapak Ibu juga mendapatkan pahalanya karena memberikan contoh baik itu juga ternyata dapat juga pahala jariahnya. Nah, saya kira itu, dan sekali lagi selamat kepada anak-anakku sekalian ya yang telah naik kelas ya, kelas 8 ya sekarang ya, kelas 8 dan terus semangat untuk belajar. Dan juga terima kasih kepada para ustadz-ustadzah yang telah membimbing dengan sepenuh hati, dengan penuh keikhlasan, dengan kesabaran, dan juga tentu para wali santri, para wali siswa yang dengan doa mereka, dengan support mereka, Allah memberikan kemudahan kepada anak-anakku sekalian. Demikian aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih banyak Ustadz. Alhamdulillah banyak ilmu yang dapat kita bisa ambil hari ini, banyak sekali. Namun ada beberapa hal yang sangat penting sekali, bahkan itu menjadi catatan untuk kita, untuk saya pribadi juga. Yang paling terpenting juga adalah untuk adik-adikku tadi juga sudah disampaikan juga oleh Ustadz bahwa memang adik-adik ini adalah orang yang pertama, adalah orang-orang yang istimewa, insya Allah Pak. Dan yang kedua, di saat sekarang ini, di saat pandemi ini, akhirnya kita bisa melek dengan teknologi. Dengan teknologi yang sangat luar biasa ini, kita dapat mengambil hal-hal yang positif, walaupun memang ada juga hal-hal negatif di sana, namun kita gunakan teknologi ini dengan hal-hal yang positif, insya Allah kita akan mendapatkan kebaikan di dalamnya. Dan yang paling terpenting, yang terakhir adalah pentingnya ada sifat rendah hati, tidak sombong, dan kejujuran. 3 hal ini yang paling terpenting, dan mungkin tadi juga saya catat juga Ustaz, Masya Allah, terima kasih banyak. Dan ketiga hal ini memang dicari oleh orang lain di saat sekarang ini, karena di saat sekarang ini memang banyak orang yang tidak jujur, maka kejujuran itu sangat penting untuk kita tanamkan dalam diri. Ini motivasi buat adik-adikku sekalian dan buat kami juga sebagai guru yang mengajar di SMP Baitul Cendekia. Insya Allah. Kami mengucapkan terima kasih kepada Ustadz, namun sebelumnya insya Allah untuk menutup pertemuan kita hari ini, mohon waktunya Ustadz untuk menutup dengan doa Ustadz atas waktunya, insya Allah. Langsung ditutup dengan doa Ustadz. Kami persilakan Ustadz. Baik, mari kita akhiri acara kita pada malam hari ini dengan berdoa, bermunajat, beristighosah kepada Allah Subhanahu wa taala agar ya kita selalu diberikan lindungan oleh Allah, dan juga keluarga kita, dan juga seluruh bangsa negeri kita ya, umat kita selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'mah yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Rabbana auzi'na an nashkura ni'mataka allati an'amta 'alaina wa 'ala walidina wa an na'mala salihan tardahu adkhilna bi rahmatika fi ibadika as-salihin. Amin.
اللهم لا تدع لنا في مجلسنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مرضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا وأولادنا وطلابنا وطالباتنا من أهل العلم وأهل الخير وأهل التقى وأهل القرآن، ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر والضير والطغيان. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم اشفي مرضانا، اللهم اشفي مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا لا شافي إلا أنت، اشفهم أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kembali kepada Al-Ustadz Kiai Haji Ahmad Fudhari LC yang telah memimpin doa. Namun untuk menutup yang paling terakhir adalah mari sama-sama seperti biasa kita menutupnya dengan foto bersama. Monggo kepada adik-adikku sekalian, mumpung Ustadz lagi bersama dengan kita, mari kita foto bersama. Monggo silakan dibuka videonya. Ini yang terakhir, monggo. Adik-adikku, Mas Isa, ya, Mbak Maisa, Bapak Ibu Guru mohon dibuka. Mas Arifin, Mas Rizky, Mas Ayas, ayo monggo. Kita kasih waktu 1 menit untuk membuka, ayo. Ayo Mas Rizky, Mas Ayas, Mas Rifki Dafa, Kanza, ayo 1 menit lagi, ayo. Ustadz kasih kesempatan 1 menit, Masya Allah. Nah, Masmu. Nah, Masya Allah. Mas Isa dengan Bapak, Masya Allah. Mohon izin dengan Bapak Triadi Slamet, orang tua wali dari siapa ya Bapak? Mohon izin. Belum kebuka Bapak. Ihsan. Oh, orang tua dari Ihsan, Masya Allah. Saya juga namanya Ihsan Bapak, Masya Allah. Masya Allah. Makasih Bapak, makasih banyak. Masya Allah. Ya, Alhamdulillah. Orang tua dari Ihsan sudah, orang tua dari Mas Isa juga sudah. Masya Allah, yang lainnya juga sudah terbuka semua, Masya Allah. Ini yang belum, Mas Ayas. Ayo Mas Ayas. Ini segera kita nunggu Mas Ayas ini. Mas Ray. Ayo, 1/2 menit lagi, Mas Ray. Mas Rifki Dafa, Arifin Ilham. Mas Ayas. Masya Allah. Nah, Mas Ray. Oh, Mas Ray sama Ibu beda ya, Masya Allah. Iya. Masya Allah. Oke. Ya, tinggal Mas Arifin Ilham sama Mas Ayas, tinggal berdua, ayo. Nah, Mas Ayas sama Bapak, Masya Allah. Masya Allah.